Iya. Oke, silakan. Ini Tata. catatan saya banyak. Jadi gini ya, sebenarnya banyak ayat Al-Quran itu tadi cuma disebut ayatnya. Sebenarnya saya selalu buka pertanyaan ya, tanya jawab. Tapi ini pertama yang saya jelaskan ini satu-satu tentang bahwa orang Arab menyembah Allah itu nama berhala katanya sebelum Islam. Jadi gini, Allah itu sudah ada dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu diteruskan putranya Ismail. Lalu diteruskan oleh Bani Jurhum. Lalu Huza'ah. Nah, Bani Huza'ah inilah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai namanya. Itu dia pergi ke Sam, lalu tertarik ke penyembah berhala. Diberi hadiah berhala, dibawa ke Arab. Orang Arab tertarik. Akhirnya mereka juga menyembah berhala. Awalnya tauhid. Tuhannya ya Allah. Dari mana Allah itu? Dari Abraham, Ismail, Bani Jurhum, lalu Bani Huza'ah. Maka ketika Rasulullah itu diutus, dibersihkan berhala itu, dikembalikan ke tauhid lagi. Tidak memperkenalkan Tuhan lagi. Wong Allah itu dari Ibrahim. Gitu ya. Nah, saya nggak harus tahu itu. Memang sebelum Nabi Muhammad, mereka tahu Tuhan itu Allah. Dari mana? Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Huza'ah, sampai ke Rasulullah. Makanya di zaman Rasulullah dibersihkan, ditauhidkan lagi. Gitu ya. Terus Tuhan punya anak. Nah, terus apa? Punya istri gitu. Ayat itu menolak. Karena orang-orang Quraisy itu mengatakan Lata, Uzza, Manat anaknya Allah. Bahkan Allah itu punya istri seperti dewa-dewa. Coba kamu nonton dewa-dewa film Mahabharata. Siwa punya istri, Wisnu punya istri, dari istri punya anak. Pemahaman Quraisy seperti itu juga. Lalu kata Allah, jangankan anak, istri tidak punya. Maksudnya apa? Ibaratkan gini, Ustaz Sugi, saya pinjam uangnya 100.000, 1 juta. Kata Ustaz Sugi, jangankan 1 juta, 100.000 saya tidak punya. Berarti, ya, ibaratkan gini, mereka punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya istri dan punya anak. Langsung dijelaskan, jangankan anak, istri tidak punya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Atau dalam keluaran Yesaya, Markus, Matius mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ya, jadi ayat itu justru menolak bahwa Tuhan punya anak sesuai anggapan orang Arab. Yang ketiga, ini tentang tadi sudah saya jelaskan ya. Allah itu punya tangan, betis, wajah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Wajah Allah di sini bukan Allah punya wajah, tapi zatnya Allah itu sendiri. Dimanapun kamu berhadap, kalau kamu musyafir di kendaraan, maka menghadap kemanapun kamu boleh. Disitulah kiblat wajah Allah. Maksudnya apa? Kiblat yang harus kita menghadap ke situ. Ayat itu seperti itu. Nah, terus Allah menyingkap betis. Baca Ibnu Katsirnya. Ya. Di situ menunjukkan hari huru hara. Orang Arab dulu ketika menjelaskan sesuatu yang menakjubkan, huru hara, maka seakan-akan menyingkap betis. Nah, makanya di situ menceritakan tentang hari kiamat. Ya. Terus wajah, tangan, kekuasaan ditakwil. Tata, kok pakai takwil seperti itu? Ayatnya jelas. Oke, kalau tidak ada takwil, ini saya bacakan kitab kamu. Ya, coba asalkan misalnya tidak mau ke takwil. Takwil itu mengembalikan lafaz yang pantas untuk Allah. Allah tidak mungkin kan, laisa kamitslihi syai'un, tidak mungkin punya tangan itu. Nah ini coba di sini Yohanes 4:24 Allah itu roh kan gitu ya. Terus di sini Yesaya 26 ayat 4 percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Terus Mazmur 42:9 aku berkata kepada Allah gunung batuku. Jadi Allah itu gunung batu. Terus lagi dalam Mazmur 18:2 ya Tuhan bukit batuku. Nah, jadi Tuhan itu bukit batu. Terus Ibrani 12:29 sebab Allah kita adalah api yang menyala-nyala. Apakah itu kalau tidak ditakwil berarti Tuhanmu api, gunung batu. Nah, begitu juga dalam Al-Quran ketika ada wajah Allah, tangan Allah, betis disingkap, itu ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itulah disebut ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, terus apalagi penyesat karena iblis disesatkan oleh Allah. Bukan disesatkan, tapi iblis sendiri yang minta sesat. Disuruh sujud penghormatan, dia tidak mau. Akhirnya oleh Allah diusir. Nah, kalau masalah penyesat tadi sudah saya jelaskan lagi 2 Tesalonika. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Bahkan Tuhanmu membunuh. Bahkan Tuhanmu itu apa di sini? Jahat. Ya, 2 Samuel 12:11 sampai 12.
Terus 2 Samuel 6 sampai 7, pembunuh dia, Tuhanmu itu. Ya, jadi yang terakhir apa lagi? Oh ya, Tuhanmu penipu tahta. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Maksudnya apa? Mereka dengan tipu daya mereka ingin membunuh Yesus, ingin ditelanjangin, ingin dibabak belurin. Itu tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sempurna. Maksudnya apa? Lebih membalas tipu daya mereka dengan cara diselamatkan. Jadi bukan Allah tuh menipu di situ. Ya, mereka dengan tipu daya wa makaru. Dengan tipu daya mereka ingin ditelanjangin Yesus itu, ingin dibunuh. Tapi ingat, wallahu khairul makirin. Allah sebaik pembalas. Pembalas apa? Dengan cara diselamatkan dia, diangkat oleh Allah. Tapi menurut Kristen, ya dia babak belur, ditelanjangin, dipermalukan. Tapi kalau Allah tidak, justru oleh Allah diselamatkan. Gitu ya. Terus apa lagi nih? Membuat jadi terus pemimpin tadi melarang orang kafir jadi pemimpin. Maksudnya dalam hal pemerintahan dulu waktu zaman perang, Abu Bakar mengambil pemimpin orang kafir. Nah, kalau di sini turun ayat jangan lebih baik orang Islam sendiri karena ini takutnya mereka bisa mengkhianati. Oke, waktu habis Ustaz Tata.